يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى جنات النعيم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. الآية. وقال أيضا: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم أجمعين: من عظم مولدي كان معي في الجنة. وقال أيضا: من عظم مولد النبي كنت شفيعا له يوم القيامة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد، ونسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعداد المقدس عن كل أحد وبحق Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca bareng-bareng. Qul huwallahu ahad, Allah lam walam أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تثبت في قلبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya hormati Bapak Ketua RW Bapak Fakhrul Khasirin, yang saya hormati Bapak Dewan Kemakmuran Masjid, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Tatang Rusmana. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama. Yang saya hormati pula sahabat saya, kakak saya, Bapak Supriyanto beserta Ibu yang menjadi wasilah saya bisa bersilaturahim ke perumahan ini.
dan juga ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur ke Zat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan kali ini menjadi bakal kumpul ya lagi nanti kita di syurganya Allah, amin. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan kali ini menjadi tiket penebus kita untuk masuk menuju syurganya Allah, amin. Dan mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan kali ini menjadi satu buah tanda cinta, tanda kasih, dan kita ingin diaku menjadi umatnya baginda Rasul, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, baginda Rasulullah SAW itu adalah figur yang teramat sangat lengkap bagi kehidupan kita. Ketika baginda Rasulullah SAW menjelma menjadi seorang pemimpin, maka beliau menjelma menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Dalam setiap mengambil keputusan, beliau pasti mengambil keputusan yang populis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika beliau menjelma menjadi seorang panglima perang pun, beliau menjelma menjadi seorang panglima perang yang teramat sangat ditakuti dan disegani oleh lawan. Dan bahkan ketika beliau menjelma menjadi seorang suami, maka baginda Rasul menjelma menjadi seorang suami yang teramat sangat romantis untuk pasangannya. Dalam satu buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential in History. Ngerti Pak? Sama, saya juga enggak. Tapi kira-kira artinya beginilah kira-kira. 100 pemimpin yang paling berpengaruh di alam dunia. Dalam buku tersebut terdapat tokoh-tokoh terkemuka di dunia, salah satunya Adolf Hitler, gerakan Nazi Jerman. Dalam buku tersebut juga ada Mahatma Gandhi, gerakan Graha Satya India. Dalam buku tersebut juga muncul nama yang disebut dengan Nelson Mandela. Dalam buku tersebut juga muncul Bapak Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno, dan dalam buku tersebut pula tentu muncul yang disebut dengan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Uniknya, ibu bapak semuanya, yang disebut dengan Michael Hart ini yang mengarang buku tersebut itu tempat tinggalnya di negara Amerika. Agamanya non-Muslim, tapi menempatkan nama baginda Rasul sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di alam dunia. Maka kalaulah orang non-Muslim saja mengagumi keagungan baginda Rasul, masa iya kita yang menjadi umatnya nggak mau ngikutin dan meladanin akhlaknya. Yang namanya baginda Rasul itu, ya Allah ya Karim, ibu bapak semuanya, ketika dalam rumah tangga nggak pernah ada cekcok tuh yang namanya rumah tangganya. Beda sama rumah tangga kita, kadang-kadang yang namanya berantem di rumah tangga udah kayak minum obat sehari 3 kali. Yang namanya berantem udah kayak Rusia sama Ukraina. Yang namanya berantem udah kayak Amerika sama Irak. Pagi-pagi berantem, siang berantem, sore berantem. Ingat Pak Bu, baginda Rasul itu selalu mengamalkan yang disebut dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketika istrinya datang yang disebut dengan waktu sensinya, maka baginda Rasul nggak pernah yang namanya ngikutin hawa nafsunya. Untuk apa? Ngelabrak dan melawan yang disebut dengan ego istrinya. Pun begitu istri baginda Rasul pun ibu, ketika baginda Rasulullah SAW sedang dengan tegas-tegasnya, istrinya itu selalu mengaminkan apa yang dilakukan oleh suaminya. Ini jangan-jangan kebalik kita itu. Bapak hati-hati kalau ibu lagi bapak jangan ikut karena bukan perempuan Pak. Tapi kalau bapaknya lagi melotot, ibu jangan ikut melotot juga karena ibu bukan laki-laki. Ini mah ya Allah ya Karim, bapaknya ikut melotot, ibunya juga ikut melotot. Ketika bapaknya ngomong, pas begitu bapaknya ngomong, istrinya ngomong, suaranya lebih keras dibanding bapaknya. Akhirnya terjadilah perang dunia ketiga.
Kalau udah kejadian perang dunia model begitu, segala dilemparin. Yang pertama dilemparin piring, yang kedua gelas, yang ketiga sendok, yang keempat garpu, yang kelima banda yang paling gede baskom. Yang terakhir yang dilemparin itu katel, tahu katel? Kuali. Yang dilemparin kuali itu katel, perabotan yang paling soleh, Pak. Kenapa perabotan paling soleh? Karena pas begitu dilemparin, pas begitu jatuh di atas meja, itu yang namanya kuali atau katel, langsung wiridan, langsung zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau katel jatuh itu kan suka begini, itu wiridan. Ya Allah ya karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Maka pada kesempatan kali ini ibu bapak semuanya, dalam rangka peringatan Maulid Baginda Rasul itu jangan sampai Maulid diperingati tiap tahun, tapi keimanan dan ketakwaan kita tidak pernah bertambah kepada Allah. Justru peringatan Maulid Nabi ini dijadikan satu buah momentum. Bagaimana kalau yang asal hidup terlalu jauh dari ajaran Baginda Rasul menjadi lebih dekat lagi dengan ajaran Baginda Rasul. Ketika yang namanya kecintaan kita kepada Baginda Rasul itu sedikit, setelah Maulid Nabi menjadi bertambah. Saya pengen nanya sama ibu bapak semuanya yang ada di sini, ibu bapak semuanya cinta enggak sama Baginda Rasul? Cinta. Apa wujud cintanya? Dalam satu buah keterangan disebutkan, man ahabba syai'an kathura min dzikrihi. Barang siapa yang cinta pada sebuah perkara, maka orang tersebut akan sering menyebutkan perkara tersebut. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Baginda Rasul, itu harus diucapkan oleh lisan, ditekankan oleh hati, dan dibuktikan oleh perilaku. Pertanyaan selanjutnya, kalau ibu bapak semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini ngaku cinta kepada Baginda Rasul, lebih sering nyebutin nama Baginda Rasul atau lebih sering buka TikTok? Lebih sering ngedengerin sholawatan atau lebih sering ngedengerin gosip si Lesti? Lebih sering ngedengerin sholawatan atau lebih sering ngedengerin janda pirang? Wah, ini kacau nih. Makanya ibu bapak semuanya, hadirnya kita pada kesempatan kali ini harus dibuktikan kecintaan kita kepada Baginda Rasul itu oleh lisan. Makanya orang tua zaman dulu apa-apa sholawat, apa-apa sholawat, apa-apa sholawat. Kenapa? Karena yang disebut dengan ajaran sholawat menumbuhkan kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan sampai cintanya kita kepada Baginda Rasul lain di mulut, lain di hati, lain di kelakuan. Jadi sekali lagi, cintanya kita kepada Baginda Rasul jangan sampai lain di mulut, lain di hati, lain di kelakuan. Makanya orang tua zaman dulu apa-apa acaranya pasti di dalamnya ada sholawat. Mau pengajian dimulainya sholawat. Mau mulai waktu sholat fardu dimulainya sholawat. Ada orang yang sakit dibacain sholawat. Ada orang meninggal dibacain sholawat. Nganterin mayit ke kuburan dibacain sholawat. Masukin mayit ke liang lahat dibacain sholawat. Sampai ada amplop namanya sholawat. Ingat, ketika kita ngantar mayit ke kuburan, tiba-tiba ada yang salam tempel sama kita, punten ini sholawatnya, dibuka amplop, dibuka lagi goceng. Ya lumayan lah kira-kira. Ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, maka sholawat itu ungkapan cinta. Makanya tadi saya ngomong sama Pak Ustadz Supriyanto, Pak, saya baru melihat suasana di komplek tapi suasana syiar Islamnya sama kayak di kampung-kampung. Semaraknya luar biasa, alhamdulillah. Karena salawat itu ungkapan cinta. Tak ubahnya ketika kita senantiasa sedang kasmaran, ketika kita gadis dan lagi bujangan. Tahun 2000 kalau bapak-bapak lagi gadis, bapak-bapak lagi bujangan, ibu-ibu lagi gadis, itu biasanya kalau lagi kangen sama yang disebut dengan pujaan hati, biasanya suka nyanyi. Salah satu yang dinyanyiinnya lagu Epitamala. Mau makan teringat. Bapak hafal juga. Mau tidur teringat. Mau apapun teringat.
kekasihku. Itu tahun 2000. Muncul juga salawat tahun 2000. Apa salawatnya? Salawat dari Hadad Alwi dan Sulis yang dinyanyiinnya salawat Ya Thayyibah. Kita salawat dulu Ya Thayyibah bareng-bareng Pak. Kalau hafal kita bareng-bareng. Ya Thayyibah, Ya Thayyibah, Ya Dawan Ishtaqnani wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Tahun 2023 juga ada lagu viral, ada juga salawat yang mulai digandrungi sama kita. Apa salawatnya? Kalau yang hafal silahkan ikuti. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihada syahidun wa dalilun amma dalilu idza dzakarta Muhammadan صرفتم ملاشكين كثيرون. Mangga semuanya. Kullu. Coba sekarang lagu yang lagi viral di TikTok. Bila ingin melihat ikan tenangkan dulu airnya. Bila mata tertuju pada. Apal semua. Beda sama sholawat yang tadi pada mingkem semua tadi mah. Maka ibu bapak semuanya, disinilah fungsi dari peringatan Maulid Baginda Rasul. Jangan sampai kita menghafal lagu-lagu saja, tapi sholawat kepada Baginda Rasul kita lupakan. Saya tahu kalau ibu nggak hadir di sini, bapak nggak hadir di sini, pasti adanya di depan TV kira-kira. Yang dibukanya Indosiar, tuluy muncul si Rosa nyanyi. Ku menangis. Saya tahu banget Pak Bu. Saya dapat laporan dari bini saya masalahnya. Aduh ya Allah ya Karim ibu bapak semuanya. Maka yang pertama kita harus meningkatkan kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kedua, ibu bapak semuanya, hadirnya kita pada kesempatan kali ini adalah kita ingin menauladani akhlak Baginda Rasul. Akhlak itu ibu bapak semuanya sesuatu yang unik yang bisa menabrak hukum dagang. Kalau hukum dagang ngomongkan barang banyak harga murah, barang sedikit harga mahal. Betul Pak Bu? Cabai rawitnya dikit maka harga di pasaran bakal mahal. Tapi kalau cabai rawitnya lagi panen raya maka harganya bakal murah. Betul? Ibu bapak semuanya, bawang, yang namanya bawang kalau lagi mahal, ya Allah ya Karim, per kilo bisa nyampe 80.000. Tapi kalau lagi panen raya tuh di daerah Brebes sekilonya bisa nyampe 10.000 timbang 15.000. Ya Allah ya Karim ibu bapak semuanya. Tapi tidak berlaku dengan akhlak. Kullu syai'in idza kathura rahusa illal adab. Segala sesuatu yang berlimpah ruah itu harganya akan murah kecuali akhlak dan budi pekerti. Di sini ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada suku lain. Kebetulan suku saya Rorombehen. Ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Ketika orang Sunda zaman dulu ngajarin ke anak-anaknya, kalau mau lewat depan orang lain, terus di depan kita itu ada orang lain yang lagi diem, maka orang tua zaman dulu itu ngajarin ke kita, ini badan dibungkukin dikit, tangan kanan dikedepanin, kaki sebelah kiri dilangkahin sambil bilang pun. Kalau Jawanya nun sewu mungkin. Betul Bu?
saya pengen nanya, anak-anak umuran 5 sampai 10 tahun zaman sekarang, kalau lewat depan kita masih banyak yang bilang punten permisi nun sewu. Ya, tapi jarang. 10.000. Wah, kacau nih. Maka ibu bapak semuanya, fungsi daripada peringatan Maulid Baginda Rasul itu mengingatkan kita kembali tentang mulianya akhlak Baginda Rasul. Karena yang namanya Baginda Rasul dalam rumah tangga tidak ada sejarah terciptanya sebuah pertengkaran dalam rumah tangga. Mengamalkan tadi ayat Quran yang saya bacakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau menjadi pelindung untukku dan aku akan melindungi lahir dan batinmu. Itu yang disebut dengan akhlak Baginda Rasul. Ya Allah ya Karim, apalagi mudah-mudahan bentar lagi kita turun hujan ya amin. Kalau nanti turun hujan, hati-hati dalam rumah tangga. Jangankan kata agama, kata orang tua zaman dulu pun yang disebut dengan berantem rumah tangga ketika musim hujan itu nggak boleh. Kalau Sunda disebutnya pamali. Kenapa Ustaz kalau berantem musim hujan pamali? Karena kalau berantem lagi musim hujan itu suka sengsara malamnya. Besi. Pagi-pagi berantem, sore berantem, azan maghrib masih berantem, sholat isya masih belum baikan juga. Akhirnya pas waktunya tidur jam 9 malam, tidurnya tuh punggung-punggungan. Ibu bunggungin bapak, bapak bunggungin ibu. Pas udah begitu jam 9:15 dikit turunlah hujan. Kalau hujannya sebentar enggak kerasa dingin emang ge. Tapi kalau hujannya udah sejam kan dingin. Mau balik malu, balik badan, enggak balik butuh. Akhirnya ya Allah ya Karim tidur dewek-dewek pada belakang-belakangan. Udah gitu muncul lagi petir. Waduh ya Allah kaget semua. Makanya jangan-jangan bapak-bapak sama ibu-ibu di sono kita aja barusan kaget dengan petir. Itu karena kaget ibu bapak semuanya. Suaminya balik badan, istrinya juga balik badan. Pas balik badannya berengan, akhirnya kejedot. Udah begitu kan tanggung, akhirnya pada nyapa. Bapaknya nyapa ke ibu, ibunya nyapa ke bapak. Kata bapaknya ke ibu, apa kamu? Kata ibunya, enggak. Itu biasanya kalau beres berantem terus pada nanya, pada sapa-sapaan, kesononya suka ngikutin juga apa yang disebut dengan kangen. Akhirnya kangen tuh, terus jadi tuh anak. Itu anak disebutnya anak petir. Kalau cek bahasa Sunda disebutnya budak buludu beda deh. Aduh ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Terusin. Yang selanjutnya apa lagi? Ibu bapak semua yang namanya Baginda Rasul itu kalau sholat, ibu bapak semuanya sholatnya itu muncul azan langsung sholat. Beda sama sholat kita, biasanya kita sama sholat dulu baru azan. Lah Ustaz jelek model begitu, bukannya bagus sholat sebelum azan. Bagus kalau sholatnya sholat sunat, tapi kalau sholatnya sholat fardu jelek. Emang gimana jeleknya Ustaz? Jelek kalau sholatnya sholat zuhur, adannya adan asar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah ini. Selanjutnya apa lagi ibu bapak semuanya? Pendidikan terhadap anak harus diperhatikan. Karena ibu bapak semuanya ada satu buah makalah ulama yang menyebutkan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Makanya orang tua zaman dulu saking pengen punya anak soleh dan solihah, pendidikannya dibagi pada 2 termin. Yang pertama pendidikan pranatal, yang kedua pendidikan postnatal. Kalau bahasa kitab kuningnya tarbiyatu qoblal wiladah wa tarbiyatu ba'dal wiladah. Tarbiyatu qoblal wiladah, ketika pendidikan tersebut dilaksanakan anak masih ada dalam kandungan. Makanya kalau adat zaman dulu itu usia kandungan masuk 4 bulan suka dilaksanain syukuran 4 bulanan. Betul Bu? Beres syukuran 4 bulanan diterusin lagi syukuran 7 bulanan. Betul Bu?
Beres syukuran 7 bulanan, begitu lahir ke alam dunia, kuping sebelah kanan diadanin, kuping sebelah kiri dikomatin. Ada? Ada. Apalagi kalau suara azan orang tuanya enakeun kayak di Mekah. Dicontoh azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di mana itu? Di sini, di Mekah lagi gimana sih? Lah saya kencang-kencang ada disebut di Mekah. Gimana? Diikutin sama adan di RCTI. Adan RCTI juga sama maknyus. Apa? Singkat, padat, tegas dan lugas. Contoh adan RCTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RCTI Pak. Tagamnya Pak, ngenes banget sama saya. Ganti TV lagi muncul Indosiar, tapi karena di Indosiar itu ada Liga Dangdut Indonesia. Terus di Indosiar itu ada Lesti sama Bilar. Jadi kalau adzan di Indosiar itu banyak cengkok dangdutnya Pak. Gimana contohnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar. Aduh, saya dibecandain sama jamaah. Baru saya ceramah dibecandain. Aduh ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Masuk ke Masjid Agung di kabupaten, azannya mantap. Masuk di masjid kecamatan, lumayan. Tapi pas begitu masuk ke kampung-kampung, ya Allah ya Karim, ke komplek-komplek. Kalau di komplek saya nggak tahu. Kalau di kampung itu yang azannya semua seragam, apalagi kalau yang azannya 60 tahun ke pinggir. Baru deh. Aduh ya Allah ya Karim. Makanya ketika kita punya anak adzanin komatin, kenapa? Karena orang tua zaman dulu menginginkan ketika ia lahir ke alam dunia, yang pertama didengar oleh anak kita bukan kalimat dan ucapan yang lain, tapi pertama kali yang didengar oleh anak kita adalah Allah dan Rasulnya, sehingga terpatri dalam hatinya Allah adalah Tuhannya dan Rasul adalah tauladan dalam hidupnya. Makanya ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan tuh, kalau punya anak, ibu bapak mobil khusus adzanin Pak. Mau adzannya model kayak gimana enggak apa-apa lah, asal jangan kayak yang viral di TikTok aja. Anak-anak umur 6 tahun belajar adzan, lomba adzan, karena enggak pernah dilatih adzan, pas begitu adzan lomba, gemeteran. Akhirnya salah juga bacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Semuanya pakai Allahu Akbar akhirnya. Nah ini makanya harus diajarin juga ibu bapak semuanya. Apalagi kalau suara bapaknya bagus, pas begitu anak lahir ke alam dunia, kuping kanannya diadzanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah kali Pak. Cuman teman saya ada yang suaranya bagus, jebolan KDI kontes dangdut Indonesia di MNC TV. Pas begitu ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan punya anak, dia langsung nelpon ke saya. Ustaz, saya punya anak, alhamdulillah lancar banget istri saya. Oh gitu, alhamdulillah Pak. Saya boleh adzanin enggak Ustaz? Oh emang Abdulnya sama bapaknya kata saya. Akhirnya diadzanin itu, ya Allah ya Karim. Pas begitu melihat anaknya senang kali ya, adzannya bagus banget, maklum penyanyi dangdut. Adzannya enak banget. Cuman pas begitu masuk hayya 'alas shalah, saking senangnya sampai lupa lagam. Langgam adanya lupa, akhirnya keserimpet karena yang diingatnya lagu dangdut, masuk tuh langgam adanya ke lagu dangdut. Gimana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, nggak boleh Pak. Hayya 'alal falah,
hayya 'alal falah, Allahu akbar. Enggak boleh. Hati-hati, enggak boleh. Ya Allah ya Karim. Apalagi yang harus kita ikutin? Pendidikan terhadap anak. Pendidikan terhadap anak itu ibu bapak semuanya hati-hati. Sebab anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya, bisa juga menurunkan harkat martabat orang tuanya. Betul? Kalau anak kita soleh dan solihah, maka bakal jadi kebanggaan untuk keluarganya. Tapi tidak sedikit orang tua yang badannya tuh ngecilin, berat badannya tuh ngeringanin. Kenapa? Karena ngingetin atau mikirin kelakuan anaknya yang begitu amat sangat membuat sakit. Ibu bapak semuanya. Makanya hati-hati. Orang tua zaman dulu itu kalau punya anak gede dikit dimasukin ke pengajian. Di pengajian nggak banyak yang diajarin. Kalau di Sunda itu belajar huruf hijaiyah itu di istilahnya ngejak. Alif Jabar, masih hafal ya. Alif JR, Alif PS, A, hafal banget. Ain Jabar, Ain JR, Ain PS, A. Awas sambil ngadan. Terus ngejahna tuh dari alif huruf alif sampai huruf ya. Abatasa dadaroza dotozoa kalamana. Ganti sama huruf JR semuanya. IBTC Diririzi Ditizi'i Kilimini. Ganti sama PS semuanya. Ubutusu Uduruzu Dutuzu'ub Kulumunu. Dulu ya Allah ya Karim ampe manyun-manyun belajar alif-alifan itu. Tapi luar biasanya enggak lama kita alif-alifan, pas begitu dites apa langsung berkah ilmu kita dari guru-guru kita. Amin. Ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, maka saya ingin menekankan terkait dengan pendidikan anak. Zaman sekarang itu banyak orang yang mengaku umatnya baginda Rasul, tapi perilakunya tidak mencerminkan umat baginda Rasul. Yang namanya baginda Rasul itu ucapannya selalu dijaga, tidak pernah membuat sakit hati orang lain, Pak Bu. Ya Allah ya Karim. Makanya dalam Al-Quran disebutnya juga ada qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan thaqila, qaulan sadida. Disesuaikan dengan apa dia berbicara dan dengan siapa dia sedang berbicara. Maka ibu bapak semuanya hati-hati. Saya sedih banget kalau melihat perjalanan model zaman sekarang, anak-anak mudanya ya Allah ya Karim, pas begitu belajar bahasa Indonesia yang diikutin bahasa gaulnya doang. Apalagi kalau kebun binatang itu semua diabsen semua. Lu mau kemana monyet? Gua mau kesini kuya. Lu mau sekolah kagak? Enggak monyet. Jadi sekarang mah kuya sama monyet sekolah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Yang saya takutin kalau itu bahasa gaul ntar kebawa ke alam akhirat. Ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Menjawabnya pakai bahasa gaul. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, bercanda. Gedeg banget gua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Nah itu tuh apa semuanya. Apalagi dari segi pakaian, hati-hati nih kalau kita punya anak, apalagi anak kita anak gadis, yang disebut dengan aurat laki-laki baina surrah war rukbah, antara pusara sampai lutut. Kalau aurat laki-laki gampang lah. Tapi kalau aurat perempuan jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, seluruh anggota badannya itu adalah aurat kecuali wajah dengan kedua telapak tangannya. Para ulama ada yang menyebutkan kaffain itu dua telapak tangan, ada juga yang menyebutkan kaffain itu dua lengan.
Makanya ibu-ibu pakai pakaiannya sampai segini. Kenapa? Karena mengambil salah satu pendapat para ulama. Tapi kalau kita kaitkan dengan kegiatan yang ada di luaran sono, ya Allah ya Karim, antara paha ayam sama paha perempuan lebih mahal paha ayam. Oh lihat luaran sono, antara paha ayam sama paha perempuan lebih mahal paha ayam. Lagi mana Ustaz? Kalau pengen lihat paha ayam, ayamnya masih hidup, kagak kelihatan pahanya, kealangin sama bulu. Tapi kalau kita pengen lihat paha perempuan, haratis Pak. Syaratnya tinggal mejeng pinggir jalan tiap sore itu anak, tahu anak siapa, lewat depan kita semuanya pakai motor mie. Terus knalpotnya berisik lagi beruat. Buset, kaget. Sama Bu, kalau saya lagi ceramah ada motor knalpotnya berisik, kaget juga saya. Aduh ya Allah ya Karim, lewat depan kita pakai celana di atas lutut. Itu celana di atas lutut disebutnya celana wahai. Hati-hati, bukan celana Hawaii. Apa bedanya kalau celana Hawaii dipakainya pinggir laut dari bawah lutut ke sini? Kan yang suka dipakai amanah kita itu biasanya di atas lutut. Itu disebutnya celana wahai Bu Pak. Terus Ustaz, kalau celananya sejengkal dari anunya barijeng merecat juga luput, itu celana apa Ustaz? Itu mah celana hai aduhai. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Apalagi pergaulan zaman sekarang ya Allah ya Karim, ada yang disebut dengan penyakit masyarakat. Yang penyakit tersebut kadang kita tidak sadari, tapi itu adalah penyakit yang amat sangat merusak moral masyarakat, yang kita kenal dengan istilah LGBT. L-nya lesbi, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. L-nya lesbi, perempuan demennya sama perempuan. G-nya gay, laki-laki demennya sama laki-laki lagi. B-nya biseksual, ke perempuan ayo, ke laki-laki ayo. T-nya transgender, kodratnya perempuan pengen jadi laki, kodratnya laki pengen jadi perempuan. Tuh yang di TV banyak yang model begitu sekarang. Saya takut kalau yang model begitu meninggal, ini mah bercandanya. Kalau laki-laki meninggal kan disebutnya almarhum, perempuan meninggal disebutnya almarhumah. Ini bercandanya. Kalau yang model begitu meninggal disebutnya apa? Masa aluminium? Ya Allah ya Karim, kalau pas begitu meninggal kita kan yang disebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laki-laki meninggal disebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kayaknya kalau model begitu, lihat model begitu lagi meninggal, yang dibaca bukan inna lillahi tapi apa? Ih metong. Ih Gusti ya Allah ya Karim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Ya Allah ya Karim. Kalau laki-laki meninggal yang mandiin laki-laki, perempuan meninggal yang mandiin perempuan. Ini bercandanya. Kalau yang model begitu meninggal, kayaknya yang model begitu lagi yang mandiin. Gak usah air banyak, cukup air segayung, mayitnya udah ada di depan mata. Yang mandiin yang model begitu juga, airnya udah ada di gayung, tinggal kobokin tangannya, terus cipratin ke mayitnya. Basah, basah, basah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Ini handphone, hati-hati. Ini handphone hari ini bisa menjadi ladang kebaikan. Kenapa? Salah satunya ketika Pak Ustaz Supriyanto menghubungi DKM Rest Area Masjid 102 Cipali. Saya ketika itu khutbah ibu bapak semuanya, ternyata Pak Ustaz Supriyanto ada di situ. Lalu menghubungi DKM, lalu dapatlah nomor saya, akhirnya jadilah pengajian karena handphone. Tapi kalau ini handphone tidak dikendalikan dengan baik, maka ini handphone bisa menjadi berhala masa kini Pak. Apalagi kalau bapak-bapak sama anak pemuda biasanya lagi doyan yang disebut dengan game online. Welcome to Mobile Legend. Double kill, triple kill, plus blow on. Ya Allah ya Karim, ibu bapak semuanya, emang semuanya sekarang mah pegang HP. Anak-anak usia 3 tahun lebih senang pegang HP, betul? SD yang didonat dan yang dibawa kemana-mana HP. SMP yang dimainin HP. SMA yang dibawa kemana-mana juga HP. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek pun semua pegang HP. Sampai suatu ketika ada sebuah dongeng, sampai hantunya pun pada pegang HP.
Lah Ustadz gimana? Ada ceritanya Pak, ini bukan cerita doang. Ada ceritanya tiba-tiba ibu bapak semuanya Pak Hansip lagi ngeronda tengah malam. Terus disenterin rumah-rumah yang dirondainnya aman ternyata. Akhirnya melipir ke pinggir kampung, ternyata kampungnya tetanggaan sama kuburan. Akhirnya disenterin tuh kuburan. Tiba-tiba ada satu objek perempuan, rambutnya sepinggang panjang, bajunya dari atas ke bawah putih semua, duduk di atas kuburan sambil pegang HP. Disedrot, disenter sama Hansip. Woi, siapa kamu? Itu perempuan ngejawab, abdi jurig. Kenapa kamu diam di situ, duduk di atas kuburan pegang handphone? Di bawah kagak ada sinyal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Makanya hati-hati ibu bapak semuanya. Baginda Rasul menyebarkan agama Islam ke seantero dunia itu bukan karena baginda Rasul banyak uang visi-misinya. Bukan baginda Rasul juga dilengkapi dengan logistik. Bukan juga baginda Rasul karena punya dekengangen pusat. Kata Gus Ikdam. Maka ibu bapak semuanya, kenapa baginda Rasul bisa menyebarkan yang disebut dengan agama Islam ke seantero dunia, bahkan sampai ke Perun Gria Utami Cikopo. Saya baca dulu ke sono. Takut salah. Ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Ternyata baginda Rasul itu pantas. Baginda Rasul, ibu bapak semuanya bisa menyebarkan agama Islam ke seantero dunia karena yang pertama baginda Rasul bisa membawa misi yang disebut dengan yatslu alaihim ayatihi. Apa misi tersebut? Misi tilawah. Kita harus mampu dan bisa membaca, bukan hanya sekedar membaca WA, bukan hanya sekedar mengoperasikan handphone, tapi kita harus mampu membaca perubahan sosial, kita harus mampu membaca perkembangan ekonomi, kita harus mampu membaca perkembangan teknologi, kita harus mampu membaca pergeseran budaya dan akhlak. Karena ya Allah ya Karim, kalau kita lihat pergaulan zaman sekarang, ya Allah ya Karim, orang tua zaman dulu kalau anaknya belum pulang jam 5 sore dicariin sampai bawa sapu lidi. Ingat ya Pak Bu? Itu orang tua kita bawa sapu lidi. Kunaon cenegara Bali bisiku kelong wewe. Oh, kalau Sunda tuh begitu dulu. Ibu bapak semuanya. Beda sama anak sekarang. Orang tuanya anak ayam belum pulang jam 5 sore dicariin, tapi kalau anak sendiri belum pulang malam mingguan jam 9 malam diantepin. Pertanyaannya, ilok masa lebih sayang ke anak ayam? Betul? Ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, kita salawatan dulu yuk. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim semuanya. Allah ala Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik.
Maka ibu bapak semuanya, kenapa baginda Rasul bisa menyebarkan agama Islam ke seantero dunia? Yang kedua, misinya adalah wa yuzakkihim. Apa artinya Ustaz wa yuzakkihim? Misinya misi tazkiyah, diartikan dengan memberantas kekufuran. Kalau memberantas kekufuran tersebut terlalu jauh dan terlalu berat, minimal kita menjaga lingkungan kita dari perubahan adat dan budaya. Sebab ya Allah ya Karim, ibu bapak semuanya nih, kalau kita senantiasa tidak menjaga anak-anak kita, ya Allah ya Karim, ibu bapak semuanya hati-hati, apalagi kalau punya anak gadis. Saya pernah suatu ketika pulang pengajian dari daerah Subang, kebetulan rumah saya di Kasomalang. Kalau dari pulang pengajian dari waktu itu, kebetulan pengajiannya ba'da zuhur, saya pulang dari Subang kota tersebut ke rumah saya sekitar jam 3 sore. Pas begitu jam 3 sore saya pulang nyetir sendiri, nyampe Tugu Nanas Jalan Cagak, mobil saya kagak enakeun. Akhirnya apa? Mobil saya masukin ke bengkel, saya jalan dari bengkel tersebut ke Tugu Nanas, baru langsung naik angkot. Pas begitu naik angkot disebutin seneng, iya emang gak saya laki-laki, nggak disebutin seneng, malu sama peci. Lah gimana Pak? Emang pas begitu saya masuk di dalam ada perempuan cantik banget. Rambutnya pirang, wajahnya cantik, kulitnya putih, tinggi semampai, pakaiannya rapi, pakai rok pendek. Yang namanya angkot Pak, joknya adep-adepan Pak. Akhirnya saya adep-adepan sama si teteh itu. Terus jalanan dari Jalan Cagak ke Kasomalang itu jalanannya jelek karena banyak mobil Aqua. Jalanan pas begitu lewat, pas gejeligan pertama itu masih konsentrasi, lututnya dipegangin. Tapi pas begitu udah gejeligan ke-17 kali, kan udah gak konsentrasi. Pas begitu jijlik kebuka Pak, ya Allah, itu saya di situ kagak bisa ngomong, cuman bisa nyanyi. Apa nyanyinya? Di sana tempat lahir beta. Ya Allah ya Karim, hati-hati makanya Pak, hati-hati pergaulan anak zaman sekarang. Belum lagi pergaulan yang lain. Makanya kita ibu bapak semuanya, saya amat sangat senang ketika di sini bapak-bapak, ibu-ibunya guyup. Ini saya baru nemu di perumahan. Pas begitu saya datang disambut lagu Magadir. Mantap. Alhamdulillah. Terusin dipelihara al-muhafadzatu ala qadimis shari wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita pelihara ajaran orang tua dulu yang bagus dan kita ambil ajaran sekarang yang lebih bagus. Pelihara tuh ajaran orang tua zaman dulu ibu bapak semuanya. Kenapa? Karena itu modal menjaga lingkungan kita. Kalau bukan sama kita siapa lagi, dan kalau bukan saat ini kapan lagi. Selanjutnya yang ketiga, ibu bapak semuanya, kenapa yang ketiga baginda Rasul bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia? Karena baginda Rasulullah SAW membawa misi yang ketiga yang disebut dengan misi ta'lim. Apa? Kita harus berilmu. Karena semuanya dengan ilmu. Saya datang ke sini mau datang karena sama Pak Supriyanto disuruh ceramah. Kebetulan saya dosen dan suka saya menceramahi mahasiswa. Tapi kalau saya disuruh ke sini, suruh pasang panggung, mending balik lagi saya. Enggak bisa Pak, masalahnya. Ya Allah ya Karim, karena semuanya harus dengan ilmu. Ngimamin aja harus dengan ilmu. Abong orang Sunda, ngebiasain ngomongnya pakai bahasa Sunda, ngimamin pakai kebiasaan orang Sunda, enggak bisa. Karena orang Sunda kalau ngomong suka ditambahin mah dan atuh. Mau kemana atuh abdi imah? Masukin ke ngimamin, enggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin atuh arrahmanirrahim, iya, enggak boleh. Sabab bakal jadi bingung. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, begitu. Gak boleh. Yang lebih ribet lagi kalau ada orang Betawi, sahabat kita dari Betawi ngimamin, nggak boleh pakai kebiasaan orang Betawi sebab gak ada dari sononya. Emang gimana Ustadz kalau orang Betawi ngomong itu akhirnya suka digantikan sama huruf E. Mau kemana jadi mau ke mana? Lagi apa jadi lagi apa? Ke Jakarta jadi kerja, nyebrang jadi nyebrang. Kenapa jadi nyebrang? Ditanya sama pacarnya, "Neng mau kemana?" "Neng mau nyebrang." "Leho saya teh keher eta mah."
Aduh ya Allah ya Karim, imamin pakai gaya Betawi kagak boleh, nggak ada di sononya. Alhamdulillahi rabbil alamin, nggak boleh. Ar-Rahmanir Rahim, nggak boleh, sebab bakal jadi bingung akhirnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata makmumnya amin, nggak boleh. Ada ilmunya imamin itu Bapak semuanya. Waladdallin yang jadi imam nentuin amin yang jadi makmum. Contoh kalau imaminnya anak muda suaranya lantang masih bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau imamin kakek-kakek, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau anak SD lagi belajar ngimamin di sekolahnya kan suaranya dilantangin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini waladdallin yang jadi imam nentuin amin yang jadi makmum. Ini gambaran hidup loh. Apa? Tindak tanduk seorang pemimpin menentukan nasib masyarakatnya. Kepemimpinan terkecil itu adalah sebuah keluarga. Maka kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solihah, maka ibunya harus dan bapaknya harus lebih dulu menjadi orang yang soleh dan solihah. Jangan sampai ada sebuah peribahasa, anaknya disuruh berangkat ke masjid tiap hari, tapi bapaknya nggak pernah nginjak masjid. Yang model begitu ada di sini. Syukur kalau ngaku mah. Jangan sampai kejadian ibunya nyuruh anak pergi ke pengajian tiap hari, tapi ibunya nggak pernah datang ke pengajian. Yang model begitu ada. Enggak, masya iya. Saya tadi tapi memang kata Pak Supriyanto di sini ibu-ibu pengajiannya kompak Ustadz. Alhamdulillah seminggu itu ada 7 hari, ada 7 pengajian, 7 juga kreditan seragam. La ilok. Aduh ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Ini makanya hati-hati perihal taklim ini. Karena semuanya harus memang dengan ilmunya. Ibu bapak semuanya makanya tuh ajarin anak-anak kita ilmu agama. Tapi kalau besok ada satu dongeng, ada anak muda pas begitu ngedengerin ceramah saya merasa terpancing dan merasa semangat untuk beribadah. Tiba-tiba beberapa minggu ke depannya dia sholat subuh, sebelum sholat subuh dia azan dulu sendiri. Maklum anak muda suaranya masih bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baru ada di sini. Bukan ada RCTI, Pak. Ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan tapi nggak tahu waktu itu, nggak tahu karena memang agak-agak panik yang azannya suaranya bagus. Dia azan, habis azan 5 menit ditungguin nggak ada yang datang ke masjid, 10 menit nggak ada yang datang ke masjid, bahkan 15 menit nggak ada bayangan-bayangannya sekalipun. Akhirnya itu anak muda, ibu bapak semuanya adzan dewek-dewek, qomat dewek-dewek, sholat juga dewek-dewek. Tapi anak muda kan biasanya nafsunya masih gede, balas dendam. Apa? Jam 8 pagi-pagi ke masjid lagi. Ngapain? Adzan lagi. Tiba-tiba adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin sama di sini juga kayak di daerah saya. Kalau ada yang adzan jam 8 pagi-pagi, mau itu orangnya suka sholat, mau itu orangnya nggak suka sholat, mau itu orangnya suka pengajian, mau orangnya itu nggak suka pengajian, semuanya kompak datang ke masjid. Ngapain? Marahin itu anak muda yang adzan. Kamu gila ya? Jam segini adzan, jam segini bukan waktunya adzan. Tapi itu anak muda cerdas akhirnya ngejawab, yang gila bukan saya, tapi bapak saya panggil subuh kagak datang, tapi jam segini saya panggil datang. Aduh ya Allah ya Karim, na'udzubillah tsumma na'udzubillah gitu. Yang terakhir adalah misi hikmah. Apa yang disebut dengan misi hikmah? Uswatun hasanah. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa Sunda menyebutkan uyah moal TSK luhur.
Artinya apa ibu bapak semuanya? Apa yang diajarkan dan apa yang senantiasa dicontohkan oleh orang tuanya, maka itu akan menjadi gambaran perilaku untuk anak-anaknya. Artinya apa? Apalagi kebetulan saya dosen dan saya mempelajari satu ilmu dan disiplin ilmu yang disebut dengan pedagogik. Ibu bapak semuanya dalam pedagogik itu dibahas ada yang disebut dengan golden age. Golden age itu adalah usia keemasan. Usia keemasan itu usia rentan berapa Ustadz? Rentan dari 2 tahun sampai 8 tahun, ada yang menyebutkan sampai 11 tahun. Apa memang Ustadz itu yang disebut dengan golden age? Anak sedang ada pada fase cerdas-cerdasnya. Makanya jangan aneh kalau anak kita umurnya baru 3 tahun tapi ngomongnya udah kayak orang tua. Ada yang model begitu? Ada? Ada pasti. Bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Ketika orang tua ngomongnya kasar, jangan nyalahin anak kalau anaknya juga ngomongnya kasar. Ketika bapak dan ibu semuanya berantem depan anak, maka jangan sampai nyalahin kenapa anaknya suka berkelahi alias perundungan seperti yang kemarin terjadi viral di media sosial. Kenapa? Kalau toh kita semuanya memberikan contoh yang tidak baik berantem depan anak. Nah ini pelajaran pentingnya. Boleh ibu punya kesel sama bapak, tapi jangan pakai nafsu. Pas begitu ngelihat bapaknya kesel, tapi ingat omongan saya, jangan nafsu. Bapak saya itu kesel sama bapak, nggak jadi marahnya. Akhirnya ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan sekalipun kita ngajinya sedikit, tapi kita bisa digolongkan menjadi golongan ahli surganya Allah. Amin. Pengen jadi ahli surga, pengen jadi ahli surga, pengen sekarang apa entar? Aduh ya Allah ya Karim. Ibu dengan rahman rahimnya Allah, bapak dengan kasih sayangnya Allah, ada satu golongan ketika di alam dunia ini golongan gak pernah sholat, ini golongan gak pernah zakat, ini golongan gak pernah naik haji, ini golongan gak pernah puasa, tapi dengan kasih sayangnya Allah ketika masuk ke padang mahsyar, diaping, dikawal oleh malaikat, nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim juga sama dikawal sama malaikat, sehingga dia bisa masuk surga. Gak pernah sholat, gak pernah zakat, nggak pernah naik haji, nggak pernah puasa, tapi bisa jadi ahli surga. Ibu bapak pengen model begitu? Pengen? Jangan pak, itu mah orang gila. Lah ilok mau baik, sholat kagak, zakat kagak, puasa enggak, naik haji enggak, pengen masuk surga? Ya orang gila pak. Jadi kalau orang sini udah nggak mau sholat, udah nggak mau zakat, udah nggak mau puasa, apalagi naik haji, sok atuh cepet-cepet jadi tobat pak bu. Kenapa jadi gila? Besok ditanya sama bapaknya, tadi yang ceramah di masjid siapa? Ustaz Aji. Nyuruh apa? Nyuruh gila pak. Lah iya. Ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir, tapi kita kesempatan kedepannya bisa punya pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mengajak selanjutnya, belum ditutup ini pengajian, zikir di akhirnya. Kenapa? Karena dalam kitab Mirqatul Mafatih syarah dari kitab Mishkatul Masabi disebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa mariyadul jannah hilaqud dzikri. Kalau kita lewat ke taman surga, maka hendaklah kita mampir apa yang disebut dengan taman surga di sini, hilaqud dzikri, yaitu acara zikir. Kita diajak ingat ke Allah, maka itu adalah hilaqud dzikri, taman surganya Allah. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak, wabil khusus Pak RW, Pak DKM, Pak Supriyanto, dan juga seluruh bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Karena saya lihat panggungnya kuat, udah deh kita naik ke atas semuanya, kita zikir bareng-bareng di atas panggung. Yang punya air mangga silakan dibuka airnya. Ada satu penelitian di Jepang menyebutkan the true power of water. Ada 2 gelas yang treatmentnya berbeda. Satu treatment diajak ngomong bagus, satu treatment diajak ngomong jelek. Yang diajak ngomong bagus ternyata molekul airnya berubah seperti apa? Seperti melati, bunga melati yang enak untuk dipandang. Dan yang air yang diajak ngobrolnya jelek, itu molekul airnya berubah seperti pecahan kaca yang tidak beraturan. Baru diajak ngobrol aja udah berubah, apalagi kalau kita ajak zikir itu air. Maka saya mengajak kepada ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan,
Yuk dirapihin tempat duduknya. Setelah dirapihin tempat duduknya kita zikir bareng-bareng. Saya mengajak kepada bapak-bapak semuanya untuk naik ke atas panggung. Adeon pun tadi kagigirkeun. Sok naik. Bisa kepunyung dia. Ayo Pak. Belum ngeberobot mah jangan berhenti. Kuat insya Allah. Sebelah sini Pak, sebagian. Ayo Pak, sebelah sini Pak. Kalau nggak cukup ya di sana sebagian lah, nggak apa-apa. Ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, kita zikir bareng-bareng. Yang pertama zikirnya istighfar dan yang kedua zikirnya Allah, Allah anta Rabbi. Yang pertama istighfar, yang kedua Allah, Allah anta Rabbi. Mari ibu bapak semuanya dirapihkan dulu posisi duduknya. Setelah dirapihkan posisi duduknya, kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu, wabil khusus untuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan kuburannya Allah jadikan taman syurganya Allah. Kuburannya Allah jadikan sebagai salah satu kuburan yang indah untuk ditinggali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk orang tua kita semuanya, baik yang masih ada di alam dunia ataupun yang sudah meninggalkan alam dunia ini, kita kirimkan Fatihah. Masih ada di alam dunia, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir dan batinnya, dan Allah senantiasa perbanyak rezekinya untuk bekal ibadah mereka kepada Allah. Dan juga orang yang tua yang sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan juga ditempatkan di tempat yang mulia yaitu syurganya Allah. Al-Fatihah. Fatihah selanjutnya kita khususkan untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kalau dari kita ada yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau di sini ada yang lagi punya masalah, mudah-mudahan Allah bereskan masalahnya. Kalau dari kita punya anak, mudah-mudahan anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang sedang berikhtiar untuk menghidupi anak dan istri, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan keberkahan dalam rezekinya. Al-Fatihah. Panitia kalau bisa lampunya dimatiin aja. Kenapa? Karena tujuannya kalau kita berdoa yang di pinggir ngeliatin biasanya suka agak malu kalau kita lagi berdoa. Mudah-mudahan dengan cara dimatiin kita menjadi lebih serius berdoanya, kita menjadi lebih khusyuk berdoanya. Saya minta yang di ruangan sana yang ada anak kecil juga dimatiin saja biar anaknya nggak pada bercanda. Kita zikirnya biar lebih khusyuk. Saya istighfar sekali, selanjutnya kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mangga semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mangga semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Astaghfirullah minal khotoya. Angkat tangannya. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah minal khotoya. Mangga semuanya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mangga semuanya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan wasi'an waktub alaina taubatan nasuha waktub alaina taubatan nasuha. Mangga semuanya. Astaghfirullah minal khotoya. Mangga semuanya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahu anta rabbi. Allahu anta rabbi. Mangga semuanya. 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 Allahu anta rabbi. Allahu anta rabbi.
mangga sesarengan. Allahu anta rabbi, Allahu anta rabbi. Mangga bareng-bareng. Allahu anta rabbi, Allahu anta rabbi. Ibu bapak semuanya, mari kita tundukkan pandangan kita semuanya. Kita renungkan keadaan hidup kita, apakah kehidupan kita sesuai dengan tuntunan baginda Rasul, atau justru malah sebaliknya kita makin jauh dari ajaran Allah dan baginda Rasul. Tundukkan pandangannya, pejamkan matanya. Mari kita merenung bersama-sama melalui untayan doa yang akan saya bacakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan kali ini kami berkumpul dalam acara Maulid Baginda Rasul. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ampuni segala dosa kami, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Ampuni segala dosa kami, baik yang diketahui oleh orang lain ataupun yang tidak tahu akan dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, jangan sampai dosa kami menjadi penghalang ijabah doa darimu untuk kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh kami. Sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami imam dunia akhirat, sehingga kami bisa bersama-sama dengan dia masuk menuju surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang senantiasa bisa menutupi segala kekurangan kami, yang bisa bersama-sama dengan kami masuk menuju surga-Mu ya Rabb. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Jauhkanlah anak-anak kami dari pergaulan yang tidak baik. Jauhkanlah anak-anak kami dari pergaulan yang tidak ada manfaatnya. Dan jauhkanlah anak-anak kami dari pergaulan yang tidak maslahat bagi dirinya masa depannya. Ya Allah, kami berkumpul pada kesempatan kali ini bukan karena kami baik, tapi kami ingin di sisa hidup kami diisi dengan perkara-perkara baik. Bukan pula kami ini adalah orang yang soleh, tapi kami ingin sisa hidup kami diisi dengan amal soleh ya Allah. Kami sadar ya Allah, teramat sangat banyak dosa yang telah kami lakukan di alam dunia ini. Kalaulah dosa tersebut bentuknya bau, maka badan kami teramat sangat bau ya Allah, saking banyaknya dosa kami, sehingga tidak akan ada lagi orang yang ingin dekat dengan kami ya Allah. Maka pada kesempatan kali ini, mumpung di acara yang penuh dengan kemuliaan ini, kami meminta kepadamu ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, panjangkan umur kami, berikan kami waktu untuk memperbaiki hidup kami ya Allah. Kami berdoa kepadamu teramat sangat sering, sekalipun kami suka lupa untuk mendoakan orang yang kami sayangi dan kami cintai. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mendoakan orang tua kami sebagai orang yang kami cintai dan kami sayangi. Ya Allah, terasa masih kemarin mereka ada di pinggir kami, tapi sekarang sudah tidak ada.
Terasa masih kemarin ya Allah mereka terlihat gagah, tapi mereka sudah tidak ada daya dan upaya ya Allah. Maka kalaulah orang tua kami masih ada di alam dunia ini ya Allah, panjangkan umurnya. Jangan Engkau ambil dulu sebelum mereka bisa melihat saya sukses ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, dan juga perbanyak rezekinya untuk bekal ibadah mereka kepadamu ya Rabb. Tapi kalaulah memang orang tua kami telah meninggalkan alam dunia ini, kami hanya sekedar ingin meminta kepadamu ya Allah, terangkanlah alam kuburnya, bebaskan mereka dari siksa kubur dan siksa nerakanya, serta tempatkan mereka pada tempat yang mulia yaitu surgamu ya Rabb. Ibu itu adalah kunci kebahagiaan hidup, bapak itu adalah kunci kesuksesan hidup. Maka kalau sampai saat ini kita sangatlah susah bertemu dengan kebahagiaan, kita sangatlah susah bertemu dengan kesuksesan, maka bisa jadi penghalang kita untuk bahagia dan sukses adalah dosa kita kepada orang tua yang belum kita taubati. Maka pada kesempatan kali ini silakan bayangkan wajah kedua orang tua kita semuanya. Bayangkan wajahnya seolah-olah mereka ada di hadapan kita semuanya. Tapi suatu waktu kita sudah tidak akan bisa lagi memeluk mereka. Satu waktu kita sudah tidak akan bisa lagi melihat senyum mereka. Satu waktu kita sudah tidak akan bisa lagi memeluk badan mereka. Maka sambil dibayangkan wajahnya, silahkan ikuti doanya oleh ibu bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami. Berikan pertolongan kepada mereka ya Allah, seperti mereka mengorbankan jiwa raga, mengorbankan nyawa untuk kehidupan kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, seperti mereka menghabiskan segala daya dan upaya agar kehidupan kami bisa mulia. Mama, Bapak, Mak, Abah, Ayah, Bunda, maafkan kesalahan kami. Semoga Engkau bahagia di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan, segala dosa kita Allah ampuni, pulang dari sini diampuni segala dosa dan dikabulkan segala doa. Al-Fatihah. Silahkan diminum airnya dan juga dinyalakan lagi lampunya. Ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Benarnya datangnya dari Allah dan salahnya karena kebodohan saya sendiri. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau beli air kesehatan yang saya bawa, mangga tinggal datang ke sebelah kiri panggung, dijaga sama teman saya. Untuk harga mangga silakan ditanyakan saja. Sekian dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al Mukarram Bapak Ustadz Haji Fauzian Nurul Dewan yang telah memberikan tausiahnya. Insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh beliau, insya Allah kita menjadi manfaat buat kita di kehidupan kita sehari-hari dan di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Mungkin doa barusan sekaligus doa penutup dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam saat penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.